tergores indah dalam anugerah hatiku milikmu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku jadi baru, bahagiaku mengenangmu. Dalam rembulan dan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasihmu yang tergores indah dalam anugerah hatiku milikmu. Oh, indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenangmu. Dalam rembulan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam, ku terpaku dan ku takjub kan kasihmu yang tergores indah dalam anugerah hatiku milikmu. Oh, indah, ku terkagum dan ku bawakan
Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua beban, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun kau belum, ku kan tetap menyembahmu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, ku kan berserah. Ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam apimu kan menyembahmu. Jujur kadang aku
Shalom, dan kita bersyukur atas pimpinan dan kebaikan Tuhan bagi setiap jemaat yang sedang mengikuti ibadah melalui online kita pada pagi hari ini. Walau apapun situasi, walau apapun keadaan yang kita lalui pada masa kini, kita sangat bersyukur karena kesempatan-kesempatan seperti ini kita dapat mendengar firman Tuhan, kita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan tidak lupa saya mengucapkan selamat tahun baru kepada jemaat kita yang menyambut tahun baru Cina pada hari ini. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan dalam setiap pribadi kita. Dan pada masa ini kita sangat bersyukur sehingga pada masa ini karena Tuhan tidak pernah berubah untuk memimpin dan menyertai baik dalam keluarga kita. Dan sehingga pada masa kini kita sangat bersyukur karena kebaikan Tuhan. Walau apapun masalah, walau apapun banyak keadaan perkara-perkara yang tidak mengizinkan kita untuk berkumpul bersama di rumah Tuhan ataupun di dalam gereja, tapi kita bersyukur karena kesempatan seperti ini kita bersama keluarga kita di rumah masing-masing, kita dapat beribadah, menaikkan pujian syukur dan mendengar firman Tuhan. Dan sebelumnya kita memulakan ibadah kita, mari saya bawa kita di dalam doa. Saya akan mengaminkan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di dalam surga, Allah yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang sangat indah di dalam hidup kami maupun keluarga kami Tuhan. Dan kami bersyukur buat kesempatan-kesempatan seperti ini Bapa. Walaupun banyak perkara yang coba melemahkan kami, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami walau sesaat sekalipun. Bapa, saat ini kami akan memulakan ibadah online ini. Kami yakin dan percaya Engkau menguasai semuanya Bapa, agar gangguan daripada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat dijauhkan semua itu daripada ibadah ini ya Tuhan. Biarlah kami dapat mengikutinya dengan sukacita surgawi. Bahkan firman-Mu menjadi berkat, kekuatan, menjadi senjata rohani dalam hidup kami Tuhan, untuk kami menghadapi kuasa-kuasa kegelapan. Terima kasih Bapa, dimanapun umat-Mu mengikuti ibadah ini, baik di dalam keluarga masing-masing ataupun dimanapun, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau menguasai setiap kami, agar kami tetap bersukacita memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Begitu juga kami berdoa bagi mereka-mereka yang sakit maupun lemah, baik dimanapun mereka berada, baik di rumah, baik di rumah sakit. Kami yakin dan percaya lawatan Tuhan, jemahan daripada tangan Tuhan untuk memberi kekuatan, kesembuhan baru bagi setiap mereka yang lemah. Karena kami yakin dan percaya Engkau mengetahui keperluan kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Begitu juga kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang akan memberi persembahan maupun perpuluhan. Kami yakin dan percaya sebagaimana berkat Tuhan melimpah bagi kami, begitu juga kami percaya Tuhan Engkau terus memberkati bagi jemaat-Mu ya Bapa, agar terus memberi, agar terus menerima berkat yang berlimpah sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi umat keseluruhan-Mu di seluruh permukaan bumi ini, di mana juga nama Tuhan dipermuliakan. Kami yakin dan percaya Engkau terus memberi sukacita dan damai sejahtera di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau menguasai anak-anak-Mu yang terlibat dalam pelayanan pada saat ini. Biar kiranya Roh Kudus senantiasa di dalam hati kami masing-masing, agar semua ini Tuhan
dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, ibadah ini kami mulai di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saat ini saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan membawa kita di dalam puji-pujian dan penyembahan. Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat yang berkesempatan mengikuti ibadah online kita pada pagi hari ini, yang berada di rumah maupun di mana-mana saja. Dan tidak lupa juga saya ingin mengucapkan selamat tahun baru Cina, Kong Si Fa Cai kepada jemaat yang menyambut perayaan ini. Nah, baiklah, mari saya ajak semua jemaat kita berdiri bersama-sama, kita memuji, memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Kita mengundang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Kita mau menyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Lewat lagu ini, datang Roh Kudus. Yesus. Mengalirlah Tuhan. Yesus. Kami rindu mau bersekutu denganmu ya Bapa. Sekali lagi, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan
Memang benar ya Tuhan. Aku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku, urapan-Mu Tuhan, urapan-Mu mengubah hidupku, urapan-Mu mengubah hidupku. Haleluya. Oh, we worship you, Lord. Kami merindukan-Mu Tuhan. Urapan-Mu Tuhan memenuhi kami. Haleluya Lord. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu. Haleluya. Amin. Dialah Raja yang mulia, Allah pemenang, surga bumi menyembah Dia. Amin. Mari kita teruskan pujian kita, Raja mulia. Mari kita bersorak bagi Dia. Raja mulia, Raja mulia, Allah pemenang, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. segala ciptaan, sujud menyembah. bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan. Bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Haleluya. Raja mulia, Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan
sorak-sorai kemenangan bagi Allah kita. Haleluya. Dia Tuhan yang memberkati kita dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita persiapkan uang persembahan kita. Sambil kita menyanyikan lagu ini, kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan kita, berkat anak cucu. Mari kita menari bersama-sama. Kita mau memberi dengan sukacita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Sekali lagi, begitu besar kasih Allah pada kita. Amin. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Haleluya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Musik untuk Tuhan. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Yang terakhir, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, berikan tepukan untuk Allah kita yang luar biasa. Baiklah, sebelum kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita renungkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun musim selalu berganti, namun kasih Tuhan tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Meskipun saat ini kita berhadapan dengan situasi yang sangat sukar, tapi percayalah bahwa Tuhanlah yang akan menolong kita. Haleluya.
musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Yes, Lord. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Ku yakin Tuhan yang memberkati. yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selain diramu takkan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyertaku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi, musim akan selalu berganti. Akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Memang benar ya Tuhan. Takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Ku yakin Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selain rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu.
Mari angkat suaramu, kiranya Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan Tuhan Engkau menyertai kami ya Bapa. Yes Lord, menyertai aku, jangan lindungi aku daripada malapetaka, sehingga tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Tuhan mendengarkan, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Ketakutan, kesedihan, seluruh pergumulan yang kami hadapi, kami sungguh menyadari kalau kekuatan kami adalah terbatas. Dan justru itu tidak ada yang mampu untuk kami lakukan apa-apa dalam hal menyelesaikan pergumulan-pergumulan yang sedang kami lalui, selain kami berharap kepada Tuhan, memohon pertolongan daripada-Mu. Untuk kami mendapat kekuatan dalam menjalani hidup yang ada. Kami menyadari kalau keadaan dan situasi yang ada pada waktu ini, kami tidak mampu untuk menghalangnya. Tapi kami tahu bahwa di dalam Tuhan kami mampu untuk menghadapinya. Berjalan bersama dengan Tuhan dalam perjanjian perlindungan yang Engkau telah janjikan bahwa itu akan berlaku kepada setiap anak Tuhan yang bergantung harap kepadamu. Tuhan pasti menyertai kami dan melakukannya atas hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami diberikan ruang dan waktu untuk beribadah lagi kepada-Mu. Kiranya apa yang telah kami persembahkan kepada Tuhan melalui puji-pujian dan penyembahan, yang telah kami angkatkan melalui suara kami yang kami perdengarkan kepada Allah,
Kiranya Tuhan berkenan untuk menerimanya sebagai dupa persembahan yang berbau harum dan menyenangkan hati-Mu ya Allah. Tiba waktunya bagi kami untuk mendengar firman-Mu. Kiranya setiap kami yang ada, di mana kami berada pada saat ini, di rumah kami masing-masing, Tuhan menolong kami, supaya kami benar-benar dapat memberikan fokus terhadap pemberitaan firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari itu menguatkan dan menghibur kami, selain memperingatkan kepada kami bahwa inilah kenyataan dari apa yang telah berlaku dari waktu-waktu yang lalu sampai pada saat ini. Semuanya itu berupa daripada akibat akan kejatuhan manusia dalam dosa. Namun kami berdoa Tuhan supaya kiranya apabila kami mendengar firman Tuhan, itu memperingatkan kepada kami bahwa kami harus hidup di dalam Tuhan. Berfirmanlah sebab kami sudah siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom dan selamat pagi kepada seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing pada saat ini. Kita sudah berada dalam minggu yang ke-7 dalam tahun 2021. Begitu cepat waktu meninggalkan kita. Namun saya meyakini bahwa semuanya itu dalam kontrolnya Tuhan. Pada minggu ini sekali lagi kita akan belajar dalam tema yang sama, yaitu ketika gereja dalam kesukaran. Ketika gereja dalam kesukaran itu berbicara mengenai dengan situasi yang sedang kita hadapi pada ketika ini. Kedengaran di sana sini, melalui bibir mulut, melalui perbualan di antara sesama, melalui media massa yang dipaparkan, sama ada dari segi television atau juga melalui gadget yang ada, semuanya itu berbicara mengenai dengan apa yang sedang kita hadapi. Nah, sebagai anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, yang beriman kepadanya, bagaimana kita memandang mengenai dengan keadaan yang sedang melanda dunia ini? Nah, menjawab pertanyaan itu, sebagai umat Tuhan atau yang bergereja, kita ini disebut sebagai umat Tuhan yang dipanggil keluar daripada kegelapan, sebagaimana yang saya sudah sampaikan kepada kita pada minggu yang lalu, bahwa kita ini merupakan umat Tuhan yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya Tuhan. Dan oleh sebab kita sebagai umat Tuhan yang dipanggil dari kegelapan kepada terangnya Tuhan, maka kita harus hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Pertanyaannya ialah, bagaimana kita hidup sesuai dengan panggilan Tuhan? Panggilan dari kegelapan kepada terangnya Tuhan adalah tentang hidup berpadanan dengan Injil Kristus, seperti yang Rasul Paulus tuliskan dalam suratnya dalam Filipi pertama ayat yang kedua berkata, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sesuai dengan perkataan yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam tulisannya kepada jemaat di Filipi, dikatakan bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang. Berarti setiap orang yang beriman kepada Yesus Kristus
adalah bergelar sebagai pejuang. Pejuang-pejuang iman yang sedang bertarung dalam satu situasi atau keadaan yang perlu dimenangi daripada keadaan-keadaan yang sedang dilalui. Nah, sebab itu kita perlu memahami bahwa sebagai seorang pejuang, maka kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Berjuang merupakan satu perkara yang melibatkan perang psikologi atau secara mental dan rohani yang menuntut penyerahan kepada Tuhan, karena itu pun merupakan krisis dalam diri yang berhadapan dan mengalami krisis. Nah, sebagai pejuang-pejuang, kita sedang berhadapan dengan suatu keadaan yang melibatkan tentang mental kita, bahkan di dalam rohani kita, yang olehnya menuntut kepada kita untuk berserah penuh kepada Tuhan, bukan berserah kepada Tuhan secara alang-alang atau secara ala kadar, tapi menuntut penyerahan secara penuh di dalam jiwa dan roh kita. Sebab kalau kita berjuang dengan menggunakan kekuatan secara manusiawi kita, lambat atau cepat kita pasti akan penat. Lambat atau cepat kita pasti akan kalah dalam perjuangan tersebut. Oleh sebab itu kita dianjurkan dari firman Tuhan ini supaya berjuang dengan berserah penuh kepada Tuhan. Berhubungan dengan krisis yang sudah kita pelajari pada minggu lepas, krisis-krisis yang ada itu sebenarnya merupakan dilatar belakangi atau disebabkan oleh kejatuhan manusia di dalam dosa, dan krisis itu berlanjutan. Krisis itu dari krisis pertama sampai kepada krisis-krisis yang lainnya itu berkembang dan terus-menerus menular, karena itu merupakan akibat daripada keberdosaan manusia. Pada minggu lepas kita sudah belajar ada 5 krisis, dan minggu ini kita kembali lagi meneruskan krisis-krisis yang lainnya sebagai satu peringatan kepada kita bahwa krisis ini masih lagi berlanjutan, masih lagi berlaku sampai pada saat ini. Bahkan pasti sebelum kita kembali menyongsong Tuhan atau bertemu dengan Dia, maka krisis ini tetap berlaku pada sepanjang masa selama kita berada dalam dunia ini. Krisis yang keenam untuk minggu ini adalah pertama, tetapi ini merupakan kelanjutan daripada krisis yang lalu, minggu yang lalu. Krisis yang berikutnya ialah krisis kematian. Saya mengajak kita untuk membaca di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-19. Dikatakan seperti ini, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, kerana dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kenapa Allah berfirman sedemikian? Firman ini ditujukan kepada manusia yang telah melakukan pelanggaran dari perintah yang Allah perintahkan supaya jangan mereka lakukan, tapi ternyata mereka telah melakukan, dan akibatnya ialah Allah berfirman kepada mereka, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Sekali lagi, apa yang difirmankan oleh Allah itu berawal dari kejatuhan manusia dalam dosa, yakni kematian berawal dari pilihan manusia akibat dari pelanggaran perintah Allah.
Kalau kita mencermati dalam pasal yang sebelumnya, Allah telah tetapkan supaya mereka jangan makan. Manusia yang pertama, yakni Adam, diperintahkan supaya jangan makan dari buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tetapi masalahnya, Adam tidak pernah menyampaikannya itu kepada istrinya Hawa, sehingga pelanggaran itu berlaku karena tidak ada penyampaian dari Adam. Oleh sebab itu, akibatnya ialah maka terjadilah seperti yang dikatakan oleh Allah pada awalnya dan kembali difirmankan oleh Allah kepada manusia itu, bahwa karena mereka telah melanggar, maka mereka akan kembali menjadi debu seperti mana dia berasal atau dia bermula dari mana. Dan oleh karena pelanggaran itu, maka kematian telah menjadi satu peristiwa yang tidak dapat dihindari, seperti mana yang Allah firmankan, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Engkau akan menjadi kembali debu. Berarti kematian itu merupakan satu peristiwa yang tidak dapat dihindari lagi setelah manusia melakukan pelanggaran. Tidak sekadar kematian itu menjadi satu peristiwa yang tidak dapat dihindari, akibat daripada kematian itu juga telah menyebabkan setiap orang di mana pada waktu mengalami kematian maka berlakulah kesedihan. So kematian itu sendiri menghasilkan kesedihan. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13 dikatakan seperti ini. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ternyata bahwa hasil daripada kematian ini adalah kesedihan akan berlaku kepada setiap orang yang mengalami kematian. Sebagai contoh, tidak ada satu orang pun apabila ada ahli keluarganya yang meninggal, dia akan ketawa terbahak-bahak atau tersengih-sengih, tersenyum sendirian. Melainkan dia pasti bersedih. Setidak-tidaknya dia akan menitiskan air mata. Tapi ada juga pada waktu ada ahli keluarganya yang meninggal, dia pasti akan menangis, dia pasti akan meraung. Itu menandakan bahwa terjadi satu kesedihan yang begitu mendalam di dalam diri setiap orang yang menyaksikan, merasakan tentang akibat daripada kematian tersebut. Berarti itu merupakan satu hal yang tidak dapat diterima secara sepintas lalu. Tidak mudah orang menerima kenyataan itu. Tetapi bagi orang percaya, dikatakan di sana dalam ayat yang ke-13, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Bagi orang yang tidak punya pengharapan di dalam Tuhan, maka itu merupakan satu kesedihan yang sangat mendalam. Itu berpengaruh terhadap pikiran, terhadap perasaan, bahkan sampai terjadi kepada tahap tindakan sekalipun. Ada orang yang pada waktu dia berhadapan dengan kematian yang berlaku di dalam ahli keluarganya, dia pun sanggup untuk mati bersama dengan orang yang sudah meninggal. Karena terlalu
terlalu mendalamnya rasa kesedihan itu di dalam diri. Itu bagi orang yang tidak berpengharapan. Tetapi bagi orang yang berpengharapan bukan berarti tidak sedih, tetap sedih. Tetapi bagi orang yang berpengharapan, dia punya satu pemahaman kalau orang yang sudah meninggal itu merupakan awal daripada tujuan yang ditetapkan oleh Allah. Ada dua tujuan yang ditetapkan oleh Allah, di mana kematian merupakan penghantar kepada dua tujuan akhir hidup, yakni kehidupan yang kekal atau hukuman. Dalam Mazmur 116 dikatakan seperti ini, saya membacakannya untuk saudara. Dalam Mazmur 116 116 ayat yang ke-15 dikatakan seperti ini. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Bapak, Ibu, saudara dikasih dan mengasihi Tuhan, kematian itu sebenarnya merupakan suatu yang sangat berharga di mata Tuhan kepada orang yang dikasihinya dan mengasihinya. Itu merupakan penghantar kepada tujuan yang pertama, yaitu hidup yang kekal kepada orang yang memiliki pengharapan. Maka sekalipun dalam kesedihan itu tetap terkawal karena dia sungguh memahami kalau orang yang meninggal mendahulunya itu meninggal di dalam Kristus Yesus. Sebab itu bagi setiap kita perlu memahami tentang dua tujuan akhir dari kematian ini, yakni kehidupan yang kekal atau hukuman. Kepada orang yang meninggal di luar Kristus Yesus, itu sudah jelas bahwa apabila pada waktu dia meninggal dia tidak ada pertobatan, maka itu sudah pasti mengingatkan kepada setiap orang yang masih hidup menyaksikan orang yang meninggal di luar Kristus, memberikan isyarat yang jelas bahwa orang tersebut tidak mendapat keselamatan yang kekal, tidak ada kehidupan yang kekal seperti mana yang dijanjikan oleh Allah. Sebab itu kita diperingatkan supaya selama kita hidup, maka hiduplah bagi Tuhan, untuk Tuhan. Segala sesuatu yang kita perbuat semuanya untuk Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Krisis yang berikutnya, krisis yang kedua atau krisis yang ketujuh, dalam Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang ke-4 dan 7 dikatakan dalam ayat ini 4 dan 7 juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh dunia. Ayat yang ke-7, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Krisis yang berikutnya adalah krisis bermasyarakat. Dalam ayat yang keempat, itu merupakan satu perbualan atau percakapan di antara orang-orang pada waktu itu mengenai dengan hasrat mereka, namun hasrat itu mempunyai nilai yang tidak baik, di mana mereka katakan
marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Motivasi mereka untuk mendirikan bangunan itu tidak disenangi oleh Allah, sebab mereka punya motif yang tidak baik. Motif yang bernilai kesombongan dan melawan, memperontak Allah. Sehingga dalam ayat yang ke-7, Allah Tritunggal berkata, baiklah kita. Coba saudara periksa baik-baik. Dalam ayat yang ke-7 ini dikatakan, baiklah kita. Kata ganti diri yang digunakan di sini adalah kita. Itu berbicara tentang Allah Tritunggal. Allah Tritunggal telah menyaksikan betapa manusia pada waktu itu sudah menjadi kejahatannya dengan pikirannya yang jahat, dengan hati yang jahat, sehingga mereka berusaha untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh manusia pada zaman itu, di mana mereka mencari nama, mereka membina atau membangun satu menara yang sangat tinggi. Dikatakan bahwa mau mencapai aras langit. Dan semua yang mereka lakukan itu adalah didorong dari hati mereka yang tidak benar. Bapak, Ibu, saudara yang kasih dan mengasihi Tuhan, krisis bermasyarakat bermula dari sikap sombong terhadap Allah. Perhatikan baik-baik kronologinya. Pada waktu manusia mau membangun menara yang sangat tinggi, Allah tidak menyenanginya, Allah tidak suka terhadapnya. Dan dalam arti kata lain bahwa Allah sedang melihat, memperhati apa yang ada dalam hati dan pikiran manusia pada waktu itu, yakni tidak lain tidak bukan, ia adalah berkaitan tentang kesombongan, dan Allah menentang kesombongan manusia pada waktu itu. Sehingga kesombongan itu menjadi pisau bagi Allah untuk mencerai-beraikan manusia. Hasrat mereka yang tidak baik, hasrat mereka seolah-olah menjadi sama seperti Allah. Bayangkan saudara, di Taman Eden ada satu peristiwa dalam percakapan, dialog antara iblis yang menyerupai ular. Pada waktu berdialog dengan Hawa, dia berkata, engkau akan menjadi sama seperti Allah. Seperti itulah yang dilihat oleh Allah. Kembali lagi meracuni pikiran manusia pada waktu itu. Mereka belum lagi bertobat, melainkan apa yang telah berlaku, peristiwa yang ada di Taman Eden itu kembali lagi di dalam hidup manusia, sehingga Allah menentang akan kesombongan tersebut. Dikatakan dalam ayat sebentar tadi bahwa mereka berusaha untuk membangun menara Babel sampai ke langit tingginya. Bagi pemikiran orang Israel pada waktu itu, tempat yang tertinggi itu adalah tempat di mana Allah bertakhta. Tidak lain tidak bukan di langit. Dan bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Tritunggal, mereka yang menyembah dewa-dewa, mereka juga tetap percaya bahwa di langit itu ada
ada dewa-dewa yang tinggal di sana. Berarti kepercayaan, sekalipun mereka tidak percaya tentang Allah, monoteisme, mereka tetap memiliki kepercayaan bahwa ada dewa-dewa di langit. Nah, Allah melihat bahwa seperti itulah yang berlaku kepada manusia pada waktu itu, sehingga kesombongan itu telah dijadikan oleh Allah sebagai pisau untuk mencerai-beraikan mereka. Sejak pemberontakan terhadap Allah, masyarakat menjadi kacau dan bermusuh setelah itu. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik dalam ayat yang ke-9. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan, bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Berarti saudara, kalau kita mengamati kenapa ada begitu banyak bahasa dalam dunia ini, itu disebabkan dilatar belakangi dengan kesombongan manusia. Sehingga dengan tidak adanya persefahaman di antara satu dengan yang lain, itu menjadi penyebab kepada krisis persefahaman. Nah, dalam hal ini kita diperingatkan bahwa hari ini dalam dunia media sosial kita perlu berhati-hati, sebab terkadang media sosial dapat dijadikan oleh iblis untuk mengacau balaukan. Sebab sesungguhnya terkadang media ini dapat dimanipulasi oleh iblis untuk mengacau balaukan. Karena terkadang manusia sangat obses dengan media sosial yang ada sebagai perantaraan untuk berkomunikasi. Namun tidak terlalu tuntas, tidak terlalu sempurna komunikasi melalui media atau apa saja yang berbentuk tulisan dan sebagainya. Itu sebabnya kita perlu berhati-hati pada waktu menggunakan semua aplikasi yang ada pada hari ini, sekalipun dalam kemajuan teknologi yang sangat canggih, tetapi terkadang itu boleh membuatkan ada kekacauan. Komunikasi dapat menjadi kacau apabila tidak berhati-hati. Nah, kembali kepada peristiwa di Babel, Allah menjadikan kesombongan itu sebagai satu pisau, sebagai alatnya Allah untuk memperingatkan bahwa pemberontakan itu sangat tidak berkenan di mata Tuhan. Akhirnya pemberontakan itu menjadi satu krisis, tidak saja krisis yang hanya dalam ruang lingkup yang kecil, tetapi menjadi suatu ruang lingkup yang besar. Bahkan krisis bermasyarakat itu terjadi di mana-mana di belahan dunia pada hari ini. Pada waktu ada kesombongan yang menerpa melalui komunikasi, asal ada ciri-ciri kesombongan maka terjadilah krisis. Oleh sebab itu, kita kena beringat bahwa pada waktu berkomunikasi itu sangat penting untuk mengingat bahwa kesatuan itu menjadi satu keutamaan, keharmonian itu menjadi suatu tujuan, bukanlah apa yang hendak kita sampaikan secara pribadi, melainkan apa yang menjadi titik tolak dibalik daripada maksud apa yang hendak kita capai. Contohnya seperti ini. Apabila kita menyampaikan hal ini, mungkin baik bagi kita secara pribadi, tapi belum tentu baik dan benar bagi orang lain. Maka
dalam dunia pada hari ini, yang mana praktiknya pada hari ini adalah berkaitan dengan demokrasi. Asal yang berkaitan dengan demokrasi, yang bernilai demokrasi, itulah yang perlu kita pertimbangkan bersama-sama. Sebab siapa tahu bahwa itu merupakan kehendak Tuhan, suara Tuhan untuk setiap yang ada dalam lingkungan itu. Kita harus menghindari krisis bermasyarakat yang terjadi melalui krisis komunikasi. Sebab itu mari kita kembali mencermati dan ingat akan perihal ini supaya jangan menjadi sesuatu yang merosakkan dalam kehidupan kita bersama-sama sebagai umat Tuhan yang bergereja. Yang berikutnya, krisis yang berikutnya, krisis hubungan antara pemimpin. Kejadian 14 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima dan ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Ini adalah mengenai dengan kisah Abraham mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Saya tidak mau membacakannya, tapi saudara boleh membacakannya. Cerita ini adalah mengenai dengan beberapa raja yang ada di timur pada waktu itu, di mana pada satu ketika ada masyarakat atau orang-orang yang dipimpin oleh raja dalam satu tempo yang sangat panjang, tapi kemudian telah menjadi pemberontak terhadap raja yang memimpin, yang menguasai mereka, dan maka terjadilah satu peristiwa, yaitu perang di antara sesama. Perhatikan baik-baik bahwa apa yang diceritakan dalam bagian ini pun menggambarkan tentang kerajaan-kerajaan yang berpecah belah. Itu pun yang sedang terjadi di dalam dunia pada hari ini, di mana kerajaan itu saling berbalah, saling menuduh, saling menyerang satu dengan yang lain. Kerajaan yang kuat akan memperleki kerajaan yang lemah. Kerajaan yang kuat akan memandang rendah terhadap kerajaan yang lemah. Itu merupakan gambaran tentang adanya krisis hubungan di antara pemimpin dengan pemimpin di negara-negara yang berbeza-beza. Ketika kerajaan melawan kerajaan yang lain, maka orang-orang yang ada dalam bumi tersebut atau pada satu tempat di mana mereka berada, yakni penduduk atau masyarakat, menjadi mangsa daripada keadaan. Karena itu merupakan tindak tanduk perlakuan daripada pemimpin yang sedang memimpin bagi satu negara. Pada satu ketika beberapa tahun yang lalu, kita masih mengingatnya yang disebut sebagai krisis Teluk. Krisis Teluk berlaku disebabkan satu hal yang tidak dapat disetujui dari pihak yang dianggap kuat, kerajaan yang kuat, yakni Amerika Serikat. Ada ketidaksetujuannya terhadap dasar yang dilakukan dan sedang berlaku di negara Irak. Pada akhirnya negara Amerika Serikat telah membuat satu ketetapan untuk menyerang negara Irak. Apa yang berlaku? Itu telah menjadi satu hal yang tidak baik antara Amerika maupun negara Irak. Seluruh dunia mengetahui tentang krisis Teluk tersebut. Bahkan pada waktu itu di seluruh dunia mengikuti perkembangan mengenai krisis Teluk. Sudah berapa tentara yang meninggal, sudah berapa kematian. Itu menyatakan tentang
krisis hubungan di antara pemimpin dengan pemimpin, di antara negara dengan negara yang lain. Berlaku perlawanan antara sesama kerajaan. Itu menyebabkan keamanan dalam dunia rosak, keamanan dalam dunia itu terancam, membuatkan dunia ini tidak lagi menjadi aman seperti sebelumnya. Di dalam krisis ini, yakni krisis antara kerajaan dengan kerajaan, kita perhatikan ini dapat digambarkan oleh Alkitab dalam ayat yang ke-11 dan 12 dinyatakan di sana bahwa anak buahnya atau anak kemenakannya Abraham itu telah dicolek, telah diculik oleh raja yang telah memerangi raja yang lain. Nah, Bapak Ibu sedang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kenapa terjadi seperti itu? Apa yang dapat kita pahami dari cerita itu? Itu sebenarnya rasa hormat yang hilang antara sesama kerajaan di dunia, yang akibatnya ialah tercetuslah perang. Dari peperangan yang tercetus maka terjadilah penculikan, pembunuhan, kematian, harta benda hilang dan musnah, ketakutan melanda kepada penduduk-penduduk yang ada di setempat. Bahkan oleh sebab kematian yang banyak berlaku, maka penyakit pun bermunculan juga. Berarti krisis demi krisis itu berkembang, bertambah, semakin besar. Hanya disebabkan satu krisis, bermula daripada krisis yang dianggap sepele, tapi kemudian itu menjadi satu krisis yang begitu mendalam kepada sesiapapun yang ada di persekitaran. Kenapa terjadi sedemikian? Karena itu ada hubung kaitnya dengan hati dan pikiran manusia yang dikuasai dengan keinginan yang kuat, yang dikuasai dengan ketamakan, kesombongan, keangkuhan, tanpa memikirkan apa-apa implikasi daripada perlakuan yang dianggap benar, yang dianggap sesuai. Sebab itu, apa saja perlakuan, pikiran yang tidak sesuai menurut kebenaran Alkitab, maka setiap kita harus menghindarinya. Jangan berlaku hal-hal yang parah, yang menyedihkan, yang boleh membuatkan semua keadaan rosak dan kacau. Kita perlu menghindarinya. Kita perlu kembali lagi kepada Alkitab, bahwa bagaimana berlakunya, bagaimana berkembangnya kejahatan demi kejahatan, krisis demi krisis, semuanya karena bermula daripada kejatuhan manusia di dalam dosa. Krisis yang terakhir, krisis moral. Dalam Kejadian 19 ayat yang keempat dan ayat yang kelima, perhatikan baik-baik di sini. Ini merupakan kisah daripada malaikat Tuhan yang datang kepada Abram, untuk memusnahkan Sodom dan Gomora. Dikatakan bahwa Sodom dan Gomora ini hendak ditunggang balikan oleh Allah karena kejahatan yang sampai kepada Allah, yang dilihat oleh Allah, yang membuatkan Allah tidak senang melihatnya. Kejahatan yang sudah memuncak, kejahatan yang benar-benar pada tahap yang luar biasa, Allah tidak menyukainya. Karena dikatakan di sana bahwa mereka hidup tidak bermoral. Maka Allah bermaksud untuk menghukum Sodom dan Gomora. Nah, pada waktu itu malaikat Tuhan diutus oleh Allah untuk
untuk mempersiapkan Lot, kemanakannya Abraham, supaya Lot diselamatkan. Lalu pada waktu malaikat itu mendatangi Lot, orang-orang yang ada di Sodom Gomora mengetahui bahwa ada yang mendatangi Lot, ada yang mengunjungi Lot, yang datang di rumah Lot. Pada waktu malam, orang-orang yang ada di Sodom Gomora itu mendatangi Lot. Dikatakan bahwa dari kecil sampai kepada tua, semua laki-laki, mereka mengepung rumah Lot dan mengatakan bahwa mereka meminta orang yang ada di rumah Lot itu untuk keluar supaya mereka mengadakan hubungan dengan orang tersebut. Bayangkan betapa jahatnya. Mari kita baca dalam ayat yang keempat, dikatakan, tetapi sebelum mereka tidur, yaitu Lot dan malaikat, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali. Bayangkan saudara, tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Betapa jahatnya pemikiran orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora. Mereka sanggup berkata seperti itu kepada Lot, karena kejahatan yang sudah merasuk, sudah mengikat, membelenggu mereka. Mereka pun tidak mengenal siapa yang datang di rumahnya Lot. Bahkan sebenarnya Lot pun tidak mengenal siapa yang datang di rumahnya. Sebab tentulah Lot sudah dipengaruhi dengan kehidupan yang ada di Sodom dan Gomora. Hanya saja Tuhan masih berkenan untuk menyelamatkan Lot. Lalu pada waktu itu malaikat Tuhan telah membunuh orang-orang yang ada di Sodom Gomora pada waktu itu, yang coba hendak mengadakan hubungan yang tidak senonoh, yang tidak santun. Betapa jahatnya pikiran dan hati mereka, betapa rosaknya hati dan pikiran mereka, sehingga mereka berkata, kami mau pakai mereka. Bapak Ibu saudara dikasih dan mengasihi Tuhan, cerita ini menggambarkan tentang peradaban manusia yang telah rosak dan menjadi sangat jahat dengan melakukan hubungan sesama jenis yang disebut sebagai gay. Hari ini kita mendapati, kita mendengar bahwa pemerintahan Presiden Amerika Serikat, salah satu menterinya memiliki istri yang sesama jenis. Bayangkan betapa jahatnya manusia. Dia membenarkan hal yang tidak sepatutnya, yang jahat di mata Tuhan. Saudara, itu merupakan satu kehancuran yang jelas bagi Amerika Serikat. Dan seandainya hal itu pun berlaku dalam masyarakat kita, itu merupakan satu kehancuran dalam masyarakat kita. Sebab itu kita sebagai gereja yang beriman kepada Tuhan, maka kita tidak boleh membenarkan akan peradaban yang seumpama ini berlaku. Betapa menyedihkan dan disayangkan. Ada gereja-gereja, syukurlah dalam Malaysia ini masih menolak untuk membenarkan bahwa ada pasangan gay, atau mereka mengizinkan, mereka bersetuju
Tapi di gereja-gereja yang lain, di negara-negara yang lain, mereka setujui, mereka mengatakan bahwa itu hanya merupakan masalah yang berkaitan dengan jantina, tidak ada apa-apa. Tapi sebenarnya itu merupakan satu keadaan yang tidak sekadar songsang, tetapi itu merupakan satu kejahatan, tidak sekadar kurang sihat, tapi merupakan satu kejahatan yang tidak boleh dibiarkan. Semuanya bersumber dari mana? Semuanya bersumber dari pilihan manusia yang awal, berawal dari kejahatan manusia dalam dosa yang telah melanggar akan perintah Allah, maka berkembang sampai pada hari ini. Sebab itu, mari kita kenali bahwa krisis-krisis yang ada dalam dunia ini bukan berlaku atau muncul dengan tiba-tiba, melainkan sudah ada lebih awal yang dipaparkan, dilaporkan oleh Alkitab kepada setiap kita. Nah, sebab itu, mari kita menyadari kalau krisis-krisis yang ada saat ini, kita perlu menilainya dengan menggunakan kacamata rohani kita berdasarkan Alkitab. Munculnya krisis di dunia ini telah berawal dari pilihan manusia yang melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah. Bukan baru beberapa tahun ini muncul, melainkan sudah ada sejak awal. Pelanggaran terhadap perintah Allah adalah disebabkan tidak mendengar firman Allah, sekadar dengar-dengaran firman Allah sekadar pengetahuan, yang lebih parah tidak melakukan firman Allah. Namun sesungguhnya baik tidak mendengar firman Allah, baik sekadar dengar-dengaran firman Allah, baik firman Allah sekadar pengetahuan maupun tidak melakukan firman Allah, semuanya itu mengakibatkan keparahan di dalam kehidupan rohani. Jadi dalam arti kata lain, kita tidak boleh tidak mendengar firman Allah. Sebab Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Kita tidak boleh sekadar dengar-dengaran firman Allah. Kita hanya dengar sahaja seperti kata orang lain. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, itu lebih baik daripada masuk telinga kiri dan keluar telinga kiri. Tidak ada yang tersangkut di antara waktu masuknya firman Tuhan di sini dan dia menjelajah di antara rongga-rongga kepala kita. Masih ada tersangkut daripada langsung keluar. Namun yang sangat penting ialah kita tidak hanya dengar-dengaran. Maksudnya ialah kita acuh tak acuh apa yang kita dengar. Tidak boleh punya sikap acuh tak acuh apa yang kita dengar. Melainkan kita cerna, kita harus mendengarnya dengan baik-baik. Sebab kegagalan manusia untuk melakukan tepat seperti yang dikehendaki oleh Allah ialah gagal mendengar. Firman Allah sekadar pengetahuan. Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Sejak kita dibaptis, dan setelah itu kita menjadi orang Kristen. Sudah berapa banyak yang kita sudah dengar akan firman Tuhan? Pertanyaannya ialah, seberapa banyakkah yang sudah kita dengar? Itu sudah kita usahakan untuk mempraktikannya, ataukah itu hanya sekadar pengetahuan? Seandainya hanya sekadar pengetahuan, berarti kita tidak menjadi murid Tuhan. Kita hanya menjadi ikut-ikutan, mengikut Tuhan. Yang lebih parah lagi,
Kita tahu akan kebenaran Tuhan tapi kita tidak melakukannya. Kalau yang tahu saja kita tidak melakukannya, apalagi yang kita tidak tahu, tidak kita lakukannya, itu merupakan dosa yang sangat parah bagi kita. Maka sebab itu tidak ada satupun dari penyebab akan pelanggaran ini tidak akan berlaku seandainya kita melakukan firman Tuhan. Kita diperingatkan, jangan tunggu sehingga ada krisis untuk melakukan firman Allah. Maksudnya ialah, janganlah kita tunggu sampai kita sedang berhadapan, kita sedang mengalami krisis dalam hidup, barulah kita melakukan firman Allah. Kebiasaan-kebiasaan yang ada pada hari ini ialah mencari-cari firman Tuhan yang dianggap berkat bagi dia. Tapi pada waktu firman Tuhan yang boleh mencincang, yang boleh memotong segala bentuk pelanggaran dosa, itu tidak mudah diterima. Bahkan menganggap bahwa itu merupakan satu hal yang menyakitkan dia. Sikap kita ialah harus menerima apa saja firman Tuhan yang menyembuhkan penyakit rohani kita. Kita patut wajar untuk terima dan lakukannya. Kita jangan hanya mencari firman Tuhan yang kita anggap berkat, yang menyenangkan hati dan pikiran kita, melainkan kita harus melakukan seluruh kebenaran firman Tuhan. Tidak boleh melakukan separuh-separuh dari firman Tuhan yang menurut keinginan kita sendiri saja. Apabila tidak, maka pada waktu kita berhadapan dengan krisis, maka kita tidak mampu untuk berhadapan dengan krisis, kita tidak mampu untuk menyerap krisis, kita tidak mampu untuk menyelesaikan krisis. Sebab kita hanya mendengar, suka mendengar dan menerima firman Tuhan yang berupa berkat secara materi. Sebab itu kita diperingatkan pada pagi hari ini supaya jangan sampai kita bersikap sedemikian. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini itu memperingatkan kepada kita bahwa apa saja krisis yang ada dalam dunia ini, itu semuanya berawal daripada pelanggaran manusia akan perintah Allah sehingga jatuh dalam dosa. Mari kita berdoa. Sebelum berdoa, saya ingin memperingatkan kepada kita semua bahwa hidup kita seharusnya semakin dekat kepada Tuhan. Hidup kita seharusnya semakin serius dengan Tuhan. Sebentar kita akan berdoa, termasuklah mendoakan untuk uang persembahan dan seterusnya doa pemberkatan bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala kita masing-masing dimanapun kita berada saat ini menyambut firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Sekali lagi kami diperdengarkan mengenai dengan krisis. Krisis yang berlaku pada hari ini bukanlah suatu hal yang baru. Bukanlah krisis yang baru muncul, melainkan krisis yang berawal dari kejatuhan manusia yang memilih untuk melanggar dari mentaati akan perintah Allah, yang oleh pelanggaran itu telah mengakibatkan krisis, dan krisis itu berkembang menjadi krisis yang lainnya, sehingga krisis itu tidak sedikit berakibat kepada seluruh manusia dari turun-temurun sampai pada saat ini. Krisis yang telah mengubah pola hidup manusia, telah mengubah corak pergaulan manusia,
pola berpikir, dan seluruh sistem kehidupan manusia yang telah mengakibatkan banyak hal-hal yang rosak dari sistem manusia, hidup manusia yang rosak sampai kepada apa saja yang melibatkan manusia, termasuklah dengan pekerjaan, kesehatan, dan semua yang ada kaitan dengan manusia. Itu telah menjadi rosak. Dan kami diperingatkan sekali lagi pada pagi hari ini, supaya janganlah kiranya kami menjadi perosak lagi terhadap apa yang sudah kami tahu, apa yang sudah kami kenal pasti. Dari mana sumbernya, apa yang menjadi penyebabnya, siapa yang pelakunya, yang menyebabkan kerosakan. Itu harus kami hindari. Menghindarkannya bukan karena takut akan krisis yang ada, melainkan kami takut sebab Tuhan yang memerintahkannya untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, supaya dengan demikian maka tidak sekadar kami selamat, tapi seluruh dunia ini tetap berhadapan dengan situasi yang baik, aman adanya, harmonis adanya. Terima kasih ya Tuhan, setiap jemaat-Mu yang sudah mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya setiap kami diperingatkan, disadarkan oleh apa juga yang disampaikan dari kebenaran firman Tuhan. Kami diperingatkan, kami dikuatkan, dipertajamkan, ditegur, diajar, dididik, supaya kami menjadi umat Tuhan yang tidak sekadar dengar-dengaran, melainkan kami menjadi pelaku kepada firman Tuhan. Terima kasih sebab Engkau berkenan untuk menyapa kami dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan yang sudah mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini kami juga mau memberikan uang persembahan kepada-Mu. Kiranya Engkau memberkati anak-anak Tuhan di dalam pekerjaan dan kesehatan mereka, supaya pada waktu mereka menghulurkan uang persembahan, mereka semakin merasa bahwa mereka melakukan semuanya itu karena Tuhanlah yang telah melakukannya terlebih dahulu dalam hidup mereka melalui pekerjaan dan kesehatan, memampukan mereka berpikir dengan baik. Engkau yang melimpahkan berkat-Mu ke atas hidup para umat-Mu ya Tuhan. Dalam kesempatan ini Engkau memberkati keuangan yang ada, supaya keuangan ini dapat diguna dengan baik, dikelola secara baik, menurut hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan, guna memperluaskan pekerjaan-Mu dan melakukan apa saja yang Tuhan sudah tetapkan bagi gereja-Mu yang ada di SIB Pekantenom ini. Kesempatan juga hamba berdoa untuk para jemaat Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan dengan penghiburan, kekuatan, dan kesanggupan untuk menghadapi apapun persoalan hidup yang mereka hadapi. Engkau memberkati keluarga-keluarga yang ada di SIB Pekantenom ini. Anak-anak dalam setiap keluarga yang sudah bekerja maupun yang masih bersekolah di peringkat IPTS maupun di sekolah menengah, di college dan di sekolah rendah, bahkan ditadikan diberkati oleh Tuhan dengan hikmat. Mereka dijadikan oleh Tuhan sebagai anak-anak yang berhasil berjaya dalam persekolahan. Engkau memberkati umat-Mu yang bekerja dimanapun mereka bekerja, sama ada di sektor kerajaan, sektor swasta, dan yang bekerja sendiri, diberkati Tuhan dan berhasil. Engkau memberkati majikan mereka, supaya majikan mereka mengasihi mereka, menunjukkan kasih sayang mereka seperti mana Engkau menunjukkan kasih sayang-Mu kepada Yusuf, menunjukkan kasih sayang kepada raja, sebab Tuhan mengasihi Yusuf. Terima kasih ya Tuhan. Engkau juga memberkati untuk daerah Tenom ini ya Tuhan. Kau berkati supaya terus-menerus dijaga, dipelihara daripada dijangkiti oleh
oleh wabak yang masih lagi menular pada ketika ini. Engkau berkati seluruh frontliner yang sedang bekerja bertumbus-lumus untuk memastikan daerah dalam keadaan yang sehat. Terpujilah namamu ya Tuhan. Terima kasih sebab Engkau sudah memberkati kami. Inilah harapan kami kepadamu. Kami sambut berkat firman, mengucapkan syukur dan mengisyaratkan pemberkatan-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati dan selamat berhari Minggu.